Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita bertemu lagi dengan Dr. Muhammad Toha. Kita akan berbicara tentang upacara-upacara dan tradisi-tradisi di Gresik. Tetapi sebelumnya kami mohon bantuan, dukungan dengan menekan tombol subscribe dan lonceng seperti di bawah ini. Terima kasih. Pak Toha, di Gresik ini ada nggak tradisi-tradisi masyarakat atau upacara semacam upacara gitu yang hilang? Ya, jadi ada Pak Jen. Dulu di Gresik itu, Gresik kota, Ya. di Lumpur dan Kroman itu ada tradisi yang sangat ramai luar biasa Pak Jen. Namanya tradisi upacara wayang bumi. Upacara Itu wayang sangat-sangat populer. Tapi ketika tahun 65 itu hilang, tidak ada. Dan Wayang hilangnya bumi itu ya namanya wayang bumi. Kalau di daerah lain itu ada namanya kan sedekah bumi. Lumpur sama Kroman itu khas, namanya bukan sedekah bumi, wayang bumi. Wayang bumi. Jadi semua nyebut wayang bumi. Mungkin bagi orang yang berada di pesisir itu kemudian dianggap ini baru, berarti memang pertama usianya masih muda. Dulu namanya upacara wayang bumi. Wayang bumi itu Pak Jan ramenya luar biasa kayak pasar Bandeng gitu. Itu khas Lumpur Kroman wayang bumi. Apa itu isinya? Kenapa kok disebut wayang bumi? Karena inti acara itu ada wayangan. Nah, ada wayangan. Tapi ketika itu kemudian berjalan, akhirnya melenceng dari ruh upacara itu. Melenceng dari ruh upacara itu justru digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kontra terhadap penyampaian Islam di daerah itu. Oh, itu misi Islam awalnya? Awalnya misi Islam, betul. Kemudian karena berjalan waktu, masyarakat itu semakin jauh dari hakikat pendirian itu, kemudian dia merayakannya justru jauh dari ajaran Islam. Contohnya pakai mendem-mendem, pakai main, kemudian tidak jarang kita mendem dan main itu berantem. Akhirnya tokoh-tokoh agama waktu itu mengambil tindakan tepat momennya 65 itu upacara wayang bumi itu ditiadakan. Tapi kearifan para leluhur kita Pak Zen tidak kemudian itu diadakan kemudian sama sekali kosong, nggak ada tradisi, diganti dengan upacara haul. Oh, Saya akan mengulas dulu apa sih munculnya wayang bumi itu. ya. Menurut yang pernah saya wawancarai Pak, dan yang saya wawancarai juga sudah pada meninggal, wayangan bumi itu sebenarnya itu dawuhnya Kanjeng Sindujoyo. Kebenarannya ya ayo kita kaji nanti siapa yang bisa menemukan. Kanjeng Sindujoyo itu pernah dawuh, deloken wayanganing bumi ayo podo tandakno. Itu perintahnya begitu. Deloken wayangan ning ndukur bumi ayo podo tandakno. Deloken wayangan dulu itu Pak Zen, orang dulu kan nggak punya arloji. Sehingga untuk melihat ini sudah manjing duhur atau tidak, itu kan pakai rubuk dulu itu kan. Tombak, bayang-bayang, tombak ditancapkan, kemudian bayang-bayang itu sampai di mana. Oh, ini sudah manjing duhur. Maka deloken wayangan yang dukure bumi. Wayangan itu artinya bayang-bayang, kan gitu kan Pak Jenny paham tadi. Jadi wayangan itu bayang-bayang. Ayo podo tandakno. Ayo podo tandakno itu ditandakan ketika sudah masuk manjing waktu sholat, ditandakan dengan bentuk sembayang kan gitu. Tapi kemudian perjalanan waktu itu dipelesetkan. Deloken wayangan ning ndukur bumi ayo podo tandakno, akhirnya ngadakno wayangan karo tandaan. Oh, Tandaan tahu ledekan itu Pak Jenny. Nah, itu kan berbeda jauh, bertolak belakang kan itu kan. Sehingga akhirnya melenceng, wayangannya tetap ada, tandaan tambah dadi. Akhirnya tandaan minum tua macem-macem gak karu-karuan gitu. Akhirnya ya rawan berantem, bojone juga rawan dikepuki. Karena orang tandaan kan pakai nyawer, dimasukkan susunya itu kan. Akhirnya duit sing jatah untuk istrinya diberikan situ, akhirnya berantem. Berarti kan nyawer itu udah tradisi lama? Tradisi dari dulu. Cuman dulu itu pengiringnya itu gending, sekarang elektron kan gitu kan. Tradisi nyawer sudah ada. Kemudian tuh melenceng jauh. Yang tadinya itu deloken wayangan ning bumi itu diajak sholat, marah wayangan karo tandaan. Tapi karena ekses orang yang tidak bertanggung jawab itu, akhirnya tradisi itu hilang. Kenapa kok saya masih menyayangkan? Memang itu harus dihilangkan, waktu itu saya mendukung. Karena apa? Karena tidak semakin maksiat merajalela di Lumpur dan di Kroman itu. Tapi eksesnya wayang lumpur itu hilang.
dampaknya itu. Lumpur itu punya wayang sendiri, Pak. Kalau sekarang itu misalkan ya Pemda nanggap wayang kulit, itu kan ngundang wayang, ngundang dalang dari luar Gresik. Ya. Mojokerto paling dekat gitu kan. Nah, tapi kalau Gresik itu dulu dalangnya ya dalang lumpur, dalang kroman. Dulu ada yang disebut dalang Kadir, ada yang disebut dalang Joko. Itu kenapa kok khas? Karena gagraknya itu ya gagrak kroman, gagrak lumpur. Gendingnya ya gending gagrak kroman, gagrak lumpur. Itu hilang akhirnya. Ini yang mungkin peninggalannya masih ada ya, tinggal pencak macan. Jadi dulu Gresik itu punya. Termasuk gamelan yang hilang di DPRD itu? Iya, iya. Termasuk itu? Iya, terus termasuk bentuk wayangnya kalau di lumpur Gresik itu gede-gede, Pak. Gak kayak wayang Pak Mantep gitu, enggak. Khas. Berarti kreativitas orang Gresik itu sudah ada waktu itu. Natah wayang sendiri juga bisa. Ya ini wayang lumpur gede-gede. Kenapa gede-gede? Ya itu sembodo karo wong. Nek ngomong kan gak gelempelan. Orang pesisir ngomong kan gede-gede kan gitu kan. Jadi sembodo wayangnya gede-gede gitu kan Gak puas kalau kecil. Iya, gak puas. Terus kalau di kita itu kan ada namanya goro-goro. Yeah. Wayang itu kan di tengah ketika orang itu ngantuk, tepat tengah malam orang mau tidur, dikeluarlah goro-goro. Di lumpur itu nggak ada goro-goro namanya. Oran-oran. Oran-oran itu ontran-ontran. Jadi itu yang membangkitkan orang yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Jadi khas banget wayang lumpur itu. Dan dalangnya itu nggak pakai beskap kayak kita gitu, Pak. Lumpur itu dulu. Jadi baju putih dirangkapi jas. Nggak kayak beskap kayak Pak Mantep, kayak dalang-dalang itu enggak. Tapi pakai jas malah. Jas. Kan berarti modernis wayangnya itu. Iya. Terus atasnya nggak pakai belangkon, kopia. Jadi dalangnya itu kopiaan. Berarti kan artinya dalang santri kan gitu kan. Unik malah. Unik. Nisari kadang-kadang sarungan. Sarungan, dikei baju hem putih, dikei jas, adik sarung, adik kopiah, itu dalang gitu loh. Itu sama Semalam Suntuk. Sama. Semalam Suntuk. Tapi ceritanya sama. Ceritanya ya sama Mahabharata itu kan. Nah, tapi ketika khas ontran-ontran atau oran-oran, bahasa kita bahasa oran-oran, itu rame-ramenya. Biasa nih ada keyakinan masyarakat itu bajul putih di laut itu ikut naik. Itu cerita mistiknya, mistiknya ikut naik. Di situ ikut menyaksikan wayang itu. Bajul putih itu embo-embo jadi menungso ikut nonton wayang itu. Karena kan hubungannya kan sebenarnya kalau wayang sedekah wayang bumi macam-macam itu hubungannya dengan Kanjeng Tumenggung Kanjeng Sindujoyo kan. Nah, Sindujoyo itu tokoh yang ada di pesisir itu yang membawa amanat dari Giri, tapi bukan Giri Ainul Yakin loh ya, karena periodisasinya tahunnya beda. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Sindujoyo itu muridnya Sunan Giri Ainul Yakin, menurut saya kurang pas karena beda. Dalam buku Kitarup Agung yang ditulis oleh Kitarup Agung dari Sukodono yang diwoco secara mocopat, itu buku itu antara tahun abad 18, sementara Sunan Giri abad 18. Berarti kemungkinan Mbah Sindujoyo itu, saya belum mengkaji secara detail, kemungkinan periodisasinya Sunan Prapen. Kan begitu, bukan periodenya Sunan Giri kan gitu kan. Jadi adik kan itu murid Giri, itu bukan murid Sunan Giri, tapi Prapen. Tapi kan Giri itu kan kayak imperium gitu, Pak. Kerajaan begitu. Jadi Giri 1, Giri 2, Giri 3 kan gitu kan. Nah, jadi itu kemungkinan sudah sampai pada Sunan Prapen, kira-kira begitu. Nah, dan ada yang unik. Ketika acara sedekah bumi itu Pak Zen, pestanya pesta di laut. Jadi pestanya di laut. Perahu itu direnteng jadi satu. Di satu kayak geladak begitu. Digeladak itu terus ke tengah. Tandaannya itu di laut, Pak. Pakai speaker corong begitu. Jadi suaranya sampai ke darat, tandaan di samudra, di air. Terus perahu yang lain itu mengikuti, bawa tumpeng, jauh bawa di makanan. tengah lautnya. Lumayan, kan dulu kan belum ada pelabuhan Petro. Iya. Pusatnya di Balai Gede. Dan Pak Jenny tahu Balai Gede yang sekarang berada di tengah-tengah desa, itu dulu Balai Gede itu gantung di atas air, Pak Jen. Balai Gede lumpur itu, pelelangan ikan. Nah, justru balai itu paling pinggir dulu. Jadi orang lagi merajut jala, beristirahat, bercengkrama dengan teman-temannya, menikmati kopi gitu. Itu di tengah deburan ombak bawahnya dulu itu.
sekaligus menyandarkan perahunya di situ, ada yang ditalikan di kakinya Balai Gede itu. Sekarang kan ya begitu. di daratan. Di daratan bahkan lebih jauh lagi. Berarti terjadi reklamasi. Reklamasi. Padahal kita sudah menangi aja reklamasinya jauh. Apalagi zaman dulu yang saya cerita tadi tambah jauh lagi kan. Iya. Nah, sehingga itu maka kemudian karena masyarakat itu menganggap upacara ini melenceng dari hakikat awal munculnya upacara ini yang digunakan untuk tandaan, mendem-mendem, wedoan, komplit pada waktu itu. Akhirnya para alim, para ulama, para kiai pada waktu itu mempelopori supaya upacara ini ditiadakan dan diganti upacara lain. Akhirnya digunakanlah upacara itu holnya Mbah Sindu Joyo. Oh, itu ceritanya. Dulu ya sedekah bumi itu apa? Wayang bumi. Itu. Setiap tahun itu. Dan tidak di Lumpur Kroman saja. Dulu di Manyar juga ada wayang bumi Manyar. Ramainya luar biasa. Daerah pesisir itu kan kalau di pedalaman namanya kan sedekah bumi. Sedekah bumi. Ya, karena di pedalaman kan. Pertanian. Pertanian, betul Pak Jenny paham itu. Yang pertanian itu namanya sedekah bumi. Kalau yang di laut itu namanya wayang bumi. Wayang bumi. Di daerah lain yang di laut itu ada yang namanya petik laut. Petik laut. Kan ya. gitu. Nah, meriah. Jadi kalau kita misalkan ada Bale Keling yang sekarang dibikin objek wisata begitu, tradisi dihidupkan lagi boleh. Tapi jangan melenceng kembali kayak dulu, mendem, mabuk, tandaan, begitu. Nah, akhirnya itu kan ngelek-ngeleki hakikat awal kita. Wong awalnya itu untuk menyampaikan Islam kok malah melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh agama Islam. Jadi wayang bumi akhirnya hilang kan gitu. Dan wayang bumi itu dulu biayanya juga besar Pak Izin. Tarian? Iya pakai ngelarung kepala kebo. Oh. Kebonya diusahakan kebo kulit langsep, jadi bukan kebo hitam. Dulu itu begitu. Dan mahal kebo itu. Terus dipotong kebonya. Setelah dipotong kepalanya dilarung. Sajennya ono tuae barang. Jadi sajennya itu tua juga gitu. Sajen itu kan penghambur-hamburan memang kan gitu kan. Tapi kalau unsur destinasi wisata bahwa upacara itu memang ada, nggak apa-apa. Dulu yang pernah ada di sini kan begitu. Tapi nggak usah yang negatif itu kemudian dibangkitkan kembali kan begitu. Sama dengan Gresik itu. Kalau orang ngomong cerewet ya Pak Zen, Gresik sekarang itu tambah jelek, masyarakatnya malah tidak teratur. Menurut saya sekarang baik Pak. Nggak tahu kalau dibalik di bawah yang keteraturan itu. Contoh ya. Di daerah Karangturi Pak Zen, itu dulu germo Pak, pinggir jalan itu Pak. Sekarang germo nggak ada, hilang semua. Jadi kalau Pak Zen itu dari perapatan pasar itu naik ke atas, orang Gresik bilang engkel-engkelan lah. Itu depannya, depan kiri kanan itu germo jejer-jejer itu. Jadi bahkan maghrib itu wayahe wong adzan, di situ tandaan itu live pakai gamelan itu. Gimana itu? Itu tahun berapa itu? Sangar itu Gresik itu sebelum tahun 65. Jauh sebelum tahun 65 tambah nemen. Bersihnya Gresik itu kan 65. Meletusnya G30 SPKI gitu, Gestapo itu orang pada takut kan. Semua langsung tabik-tabik menjadi santri semua kan. Oh, sejak itu. Sejak itu. Jadi kalau orang mengatakan Gresik itu jelek, bolehlah Anda mengatakan begitu, tapi biyen tambah nemen. Gitu. Jadi mungkin waktu zaman Sunan Giri baik kan gitu kan. Ada anunya fluktuatif. Ya kayak umat kan gitu. Zaman Nabi Isa mungkin baik. Terus bertahun-tahun nggak ada nabi, bejat gitu kan. Nabi lah. Iya, Fatro, nabi ada kan gitu kan. Sunan Giri dulu baik. Lama-lama Kendo, Fatro, Ranah Kosong, Suram kan gitu kan. Akhirnya umat nakal sama maunya bejat KB kan gitu kan. Muncullah kemudian zaman Mbah Sindu Joyo kan gitu, kota loh Pak, kota ya. Nah, setelah Mbah Sindu Joyo terus akhirnya Fatroh lagi, germo, sak pirang-pirang gitu. Jadi bagi generasi muda yang tidak tahu, Jalan Usman Sadar itu kiri kanan dulu germo, jejer-jejer, sangar Pak, germo pinggir jalan. Dan dulu kan germo sekarang masih sembunyi-sembunyi. Iya sembunyi-sembunyi. Dulu terang-terangan. Germonya itu ya dari atap alang-alang begitu kan, di pinggir jalan di lapangan gitu, ada gamelannya langsung. Mendeme yo neng kono tuwae bonjor-bonjoran. Tahu bonjor yang bonjor itu yang wadahnya itu. Ya, wadah dari pring itu kan. Itu mendem sak njlungupe, tandaane terus gitu loh. Jadi sekarang itu lumayan. Dulu Pelabuhan Gresik itu banyak semacam germo-germo gitu banyak. Semisal tradisi itu misalnya dihidupkan kembali yang di Lumpur itu. Kira-kira ada nggak yang masih bisa keterampilannya untuk menampilkan itu?
Ya itu artinya menunjukkan keunggulan kita bagaimana kita menaklukkan bahari, Pak. Iya. Kita kan masyarakat laut ya. Iya. Orang lumpur tuh coba, wong pesta lo di laut. Berarti kan luar biasa, pesta itu di laut gitu loh. Jadi perahu tuh direnteng dari siji kayak geladak begitu, diseberangkan ke laut bareng. Bareng. Jadi kayak ya berarti lebih pintar orang dulu dari sekarang dong. Dulu itu namanya panggung terapung sudah ada. Ya, ya. Kan gitu. Ya, ya. Berarti akalnya sudah canggih kan orang lumpur itu kan bikin panggung terapung. Oh. Nah, kalau sekarang kan yang namanya tempat terapung itu kan kayak telaga terus dikasih apa tiang-tiang gitu aja. Loh, dulu itu terapung bener. Iya. Jadi dari lumpur nanda itu sampai iso mendekati Manyar mana-mana. Jadi keliling itu jalan, berarti? Jalan. Oh. Kayak floating apa namanya Pasadena itu bunga yang dipakai untuk mobil jalan itu. Iya. Cuma itu di laut loh Pak Jen. Berarti kan canggih orang lumpur itu waktu itu. Iya. Canggih orang lumpur waktu itu. Luar biasa. Speaker ya coba zaman dulu. Kita mikir paling kan aki. Iya. Kan aki zaman dulu itu. Iya. Berarti kan sudah ngerti. Ketika dibawa ke laut ada speaker. Speakernya dikasih pring. Kan berarti kreasinya luar biasa. Dulu belum ada genset-genset kayak sekarang ini. Paling aki. Makanannya dibawa ke situ. Pestanya di laut juga. Kan luar biasa. Jadi saya pikir orang dulu itu kreatif juga itu. Ya karena memang dunia laut. Ya, Sehingga antara di air dan di darat nggak ada bedanya. Meskipun di laut pun bisa pesta kan gitu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau orang dulu itu kan menggunakan alat seadanya. Seadanya. Sekarang kan dibantu teknologi. Teknologi, iya. Coba perahu juga mungkin nggak pakai mesin zaman dulu. Nggak pakai mesin kan. Kemudian dikasih bendera-bendera gitu Pak Jen. Jadi bendera tinggi-tinggi begitu. Umbul-umbul gitu, warnanya macam-macam, tandae putih-putih nang di laut. Wow. Kalau zaman sekarang itu orang harus kagum itu melihat kreativitas orang lumpur dulu itu kan gitu kan. Kreativitasnya harus kita akui. Orang lumpur top. Kan gitu. Orang Keroman top. Kan gitu kan. Cuman pemelencengannya itu yang nggak boleh. Kemudian untuk mendemnya itu nggak boleh kan begitu kan. Nah, begitu. Dan ada lagi Pak Jen. Waktu itu memang bahari kita, laut kita itu mencukupi kebutuhan kita. Sehingga upacara itu biayanya besar, tapi bisa. Artinya ikan masih limpah ruah, kan gitu kan? Mungkin karena belum adanya polusi industri. Eksesnya kan begitu. Bahkan orang-orang dulu Pak Zen, orang perempuan aja bisa nyari uang di pinggir laut. Contohnya, ketika laut itu dari pasang kemudian surut. Itu tinggal digesek-gesek aja pasir. Yang namanya kerang tinggal milih itu Pak Zen. Iya, kerang. Betul kan? Itu uang itu. Tapi sekarang sudah pada nggak ada. Sehingga yang namanya upacara itu begitu meriah karena anggaran pada waktu itu melimpah ruah kan gitu kan. Dan orang lumpur itu orang yang paling loman Pak Jen. Kalau acara begitu sudah gak hitungan sudah. Kenapa? Mene oleh maneh kan gitu. Mene oleh maneh kan gitu. Sawerannya gitu. Oh, iya. Karena apa? Laut ini kekayaan kan gitu. Sehingga orang lumpur itu royal. Nggak mau masih nggak saweran, nggak urunan upacara, nggak apa budaya, nggak emanan, menis ya ono, dunia akeh segoro iki kan begitu. Iya, karena kita tinggal ke sana dapat uang. Dapat uang. Nabur jale narik duit pisan kan gitu. Kenapa orang begitu? Dan sampai sekarang urusan agama juga begitu. Orang lumpur, orang Roman nggak emanan. Sama lihat masjidnya juga gede, kan gitu kan? Tempat ibadahnya mewah-mewah kan gitu. Ya karena gitu. Meskipun sekarang itu nggak melimpah ruah kayak dulu, kan begitu. Bahkan sampai kelihatan Pak Jen, perempuannya kadang-kadang nek mau lumpur ketoro Pak Jen. Ya apa? Emasnya gede-gede Pak Jen. Kalau gue gede-gede kan gitu kan? Luar biasa, luar biasa. Ya itulah pemirsa, luar biasa dulu ya. Masa-masa apa bisa dikatakan kejayaan masyarakat pesisir. Pesisir kejayaan masa lalu. Dan ini generasi muda harus tahu. Biar kita bisa berguru hal-hal yang positif dari mereka. Menarik kan diskusi sore ini. Kita akan kembali lagi pada kesempatan yang berbeda, tentunya dengan diskusi yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.